Halo Kidalers, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ditemani oleh Erik dan di sebelah sana ada Dito dan Kojimi. Buat yang masih baru di channel ini, mungkin kalian belum tahu kalau Kojimi itu adalah coach. Walaupun mungkin semua yang ada di sini udah pernah belajar badminton ya, paling enggak tanya ke temen. Tapi yang lebih banyak otodidaknya itu Erik sama Dito. Nah, di video kali ini aku ingin bahas mengenai level permainan kita ya. Jadi kalau memang benar-benar dari awal itu kita mau berniat belajar badminton ya, mungkin waktu kita masih kecil itu mainnya cuman tampil-tampilan kayak zaman dulu waktu awal-awal badminton diperkenalkan ya. Jadi mainnya outdoor dan pakai shuttlecocknya itu gila nih pokoknya. Ya kira-kira modelnya tuh kayak gini ya, aku ambil dari Google. Dan mainnya outdoor kayak gini. Nah, lama-kelamaan permainan ini berevolusi dengan shuttlecock yang berubah lebih bagus. Terus raket-raketnya juga, terus dipasangin net dan sebagainya. Terus sampai bisa diadain turnamen, itu pasti ada kayak aturannya ya. Nggak cuma aturan dari lapangan harus berapa senti, terus raket harus berapa senti, tapi juga teknik bermain itu ada kayak aturan atau pedomannya. Ya yang pasti kita itu ada kayak cara-caranya kita bermain kan pasti ada kayak metode ya, kita diajarin dulu diajarin cara nulis itu pakai telunjuk sama jempol, walaupun nggak semua ya pakai teknik yang seperti itu, tapi pasti ada kayak cara-cara yang diciptakan oleh orang yang mahir bermain badminton. Nah itu cara-cara itu kita adopsi dengan harapan kita bisa pakai caranya itu supaya bisa main sebagus dia main. Apakah boleh pakai cara lain? Ya gak apa-apa, asal kita bisa mengembalikan dengan baik pakai cara yang lain itu nggak apa-apa. Dan ini namanya kayak evolusi ya. Jadi teknik-teknik badminton dan lain-lainnya itu bakal berkembang terus seiring dengan kekuatan lengan, atau mungkin ada teknik-teknik baru yang mungkin lebih bagus dipakai daripada teknik-teknik yang lama. Mungkin kalian pernah lihat videonya badminton yang masih hitam putih, itu kan mainnya kayak Charlie Chaplin. Jadi mainnya itu kayak muter-muter lapangan kayak apa ya, mirip seperti kayak acara hiburan atau sirkus ya. Jadi ada yang pakai backhand dimuter balik badannya, terus pakai, ya pokoknya lucu lah kalau kalian lihat videonya itu. Nah itu mereka bermain seperti itu karena apa ya, karena shuttlecocknya itu udah beda dari sekarang, terus raketnya juga beda. Ya kemarin aku di DM oleh salah satu followerku di Instagram. Dari chattingan kita yang menarik adalah dia sempat bilang kalau bermain di 2 grup badminton yang dia ikuti, tapi yang satu itu mainnya serius-serius, yang satunya itu mainnya nggak serius. Jadi aku akan bagi menjadi 4 ya. Ini menurutku aja, jadi menurut pengamatanku selama ini di badminton yang aku ikuti, aku bagi jadi 4 tipe pemain, yaitu pemain yang serius tapi low skill atau skillnya itu nggak seberapa bagus, nggak bisa main ya, jadi masih pemula banget. Terus ada yang have fun player, jadi cuma main-main aja, terus cekikian, guyu-guyu, dan mereka juga low skill atau
nggak seberapa bisa main, cuman ya pokoknya having fun aja. Biasanya eh, pemain-pemain yang masih remaja atau mungkin anak kuliah yang kepingin ini pacaran, biasanya eh, pingin PDKT sama orang, terus cari kegiatan yang bisa dilakukan bersama, apa ya, olahraga badminton lah coba dipakai. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi mainnya cuman kayak oh nyangkut gak apa-apa hahaha hihihi gitu. Walaupun dibarengin sama pemain yang bagus mainnya, jadi kayak sistem gendongan, tetap orangnya memang bawaannya nggak mau serius. Jadi mainnya cuman asal-asalan, pokoknya bisa mengembalikan bola dan nggak pernah kepingin belajar. Jadi nggak ada keinginan untuk belajar sampai bisa mahir, itu nggak ada. Lalu di kolom sebelahnya ada have fun player dengan high skill. Jadi ada teman-teman yang mainnya itu cukup bagus. Mungkin waktu kecil udah pernah les ya. Tapi mereka nggak terlalu serius mainnya. Jadi kayak ya mungkin mirip kayak aku. Jadi dulu pernah belajar, pernah ikut klub, tapi kalau main nggak terlalu serius. Jarang sekali kalau pengen main serius. Ya alasannya karena memang bukan atlet ya, jadi udah nggak mikirin kalau kita belajar badminton terus kepingin jadi atlet atau kepingin memperdalam teknik-teknik yang lebih bagus, itu udah nggak ada. Maksudnya keingin, kalau buat aku sendiri ya, keinginan seperti itu nggak terlalu um, terlalu ambisius gitu. Ya kalau ada teknik-teknik yang bagus pasti aku akan coba dan aku bakal pakai. Tapi yang pasti dengan umur yang segini dan mungkin aku akan bermain badminton paling maksimal 20 tahun lagi ya. Itu udah langsung pensiun atau berhenti. Nah, aku pikir ya apa ya, sangat logis sih kalau kita itu ngapain belajar soro-soro sekarang, toh beberapa tahun kemudian nggak kepake gitu. Jadi waktu kita datang main ya have fun aja. Untuk training-training, kalau lari-lari terus shadow itu nge-gym itu udah nggak kepake atau nggak ada niatan untuk melakukan hal itu, kecuali memang benar-benar perlu. Tapi yang di kuadran yang paling atas itu yang paling tinggi ya. Jadi pemainnya itu aku harap buat yang masih masih muda ini, kalau bisa mainnya itu serius dan mengarah atau belajar sampai bisa punya skill yang high atau yang tinggi. Kalau masih muda itu bisa belajar kayak gitu, itu suatu apa ya, privilege. Kalau udah tua mau belajar badminton itu aku rasa udah apa ya, banyak banyak kendalanya nanti. Selain dari waktunya juga, ini apalagi main di jam-jam yang sore kayak gini. Kalau aku ngajakin temen yang kerja di kantoran pasti nggak bisa. Soalnya kita mainnya jam 3, jadi padahal mereka pulang jam 4. Kalau aku suruh pulang kerja langsung datang, itu ya juga nggak mau. Soalnya biasanya nggak jam 4 tet terus pulang. Jadi masih lebih sih, kira-kira jam 5 lah, main cuma 1 jam, nggak mau. Oke, jadi gitu ya, 4 tipe pemain menurut level dan keseriusan kita bermain badminton. Nah, kalian lihat di sini ya, Erik itu aku rasa pemain yang serius. Dia itu ada bola dimanapun dia kejar. Terus ya mungkin jadi kekurangannya Erik itu menempati posisi yang salah berulang kali. Aku kasih soal dulu ya. Menurut kalian, posisi atau formasi menyerang itu apa? Depan belakang, jadi jaganya antara aku dan partner itu depan belakang, atau kiri kanan. Nah, mungkin bagi kalian yang pernah belajar badminton, merasa posisi nyerang itu formasinya depan belakang. Jadi yang belakang itu nyemes-nyemes, yang depan jaga-jaga. Namun ternyata
Kemarin aku lihat di Instagramnya salah satu coach, dia ngamati permainannya si Rakseti, jadi pemain dari India yang men's double. Itu setelah posisinya depan belakang, yang satu nyemes, yang satu itu langsung pindah ke sebelahnya. Jadi posisinya jadi kiri kanan. Terus kan kalau di smash deket itu biasanya sama lawan tuh dibalikin ke silang ya. Nah waktu di silang itu langsung dicegat sama pemain yang satunya. Jadi posisi nyerang itu sekarang udah nggak depan belakang lagi, tapi kiri kanan juga bisa dipakai. Tergantung kita itu mau inisiatif nggak, serius untuk nyerang lawan nggak. Kalau konsisten nyerang ya kiri kanan gitu terus. Jadi tetap muter, mau depan belakang, mau kiri kanan itu nyerang terus. Itu aku amati juga dipakai oleh pemain men's double-nya Korea. Nah buat kita yang bukan atlet, kalau mau ngadopsi kayak gitu, skillnya dulu kita lihat. Kalau skillnya nggak terlalu bagus, terus ngadopsi teknik atau taktik yang seperti itu, ya tentu hasilnya itu juga nggak sama. Di sini aku lihat Erik itu berusaha untuk nurunin bola ya. Sebisa mungkin dia mau nurunin bola walaupun mungkin posisinya agak terdesak atau nggak memungkinkan, tapi tetap mau ngasih kayak drop shot. Aku bilang kalau teknik drop shotmu ngambilnya itu di bawah, itu biasanya nyangkut, nggak bisa bagus atau kurang tajam. Terus aku saranin untuk ambil di atas. Tapi kalau kamu mau nipu, itu ngambilnya di tengah, nggak apa-apa. Jadi kayak orang mau ngelop kan, kalau ngambil udah jatuh bolanya, tapi terus dibelokin. Nah Erik bilang, ya aku maunya yang kayak gitu. Jadi teknik yang dasar ya nggak mau, tapi maunya teknik yang bisa nipu lawan. Ya itu sulit ya. Kalau kita yang dasar aja mungkin masih banyak matinya. Kalau kita mau latihan yang nipu-nipu, mungkin masih ini feelingnya itu masih belum tahu. Shuttlecock yang di daerah mana yang bisa kita lakukan penipuan atau yang enggak. Sebagai analogi aku umpamakan, kalau kalian punya uang Rp990, apakah itu bisa dibilang kalian punya uang 1.000? Padahal kan kurang Rp10. Dan di badminton tuh aku rasa banyak hal-hal kayak gitu. Jadi kurang dikit aja, kurang kayak 10 poin, 10 derajat atau mungkin cuma 1 derajat. Kalian tempatin di ruang yang salah, kira-kira cuma selisih 30 cm, itu besar pengaruhnya. Contoh lagi ya, atlet-atlet itu biasanya latihan pakai kayak cardboard gitu, dikasih kayak fotonya pemain lawan gitu. Misalkan foto satu badan ya, dari kepala sampai kaki, terus ditaruh di lapangan. Nah itu kan cuman foto, jadi nggak gerak. Kalian disuruh sama coachnya suruh nyemes ke daerah di pinggangnya lawan. Nah itu kadang-kadang kalau kita nggak pas, nggak presisi kan jatuhnya di sebelah kirinya dari titik itu 30 cm atau 10 cm. Nah itu kalau lawannya gerak pasti itu udah ke cover gitu. Nah apalagi kita yang nggak pernah latihan kayak gitu, nyemes terus ke orang yang kita tahu defense-nya bagus banget, dan setelah disemes baliknya itu di luar nalar jadi kita langsung mati. Ya otomatis kita harusnya nggak boleh nyemes ke arahnya orang itu, kecuali kita tahu titik-titik tertentu yang bikin mereka nggak bisa mengembalikan. Contohnya semes cepat ke arah mata, itu biasanya refleksnya telat, atau ke daerah pinggang dari tangan yang megang raket, itu biasanya mati. Kayak titik-titik seperti itu. Tapi pertanyaannya apa kalian bisa atau enggak? Jadi yang pertama kalian itu perlu skillnya itu dirubah atau diperbarui dan diimprove. Yang pertama skillnya itu skill apa aja? Satu, grip.
Kalau kalian skillnya pengen maju, gripmu harus ganti. Jadi kalau biasanya cuman pakai grip forehand aja, nggak pernah pakai backhand, itu mohon diganti atau belajar grip backhand. Grip backhand pun juga banyak macam-macam, di daerah mana yang kita perlu pakai forehand, walaupun di daerah backhand tapi gripnya pakai forehand, ada yang benar-benar pakai backhand full. Terus yang kedua itu ini juga penting, footwork. Kalau kalian melangkahnya aja nggak tahu bagaimana caranya, ke lapangan muter-muter itu lari biasanya bukan ngelangkah, itu kalian perlu belajar kayak gitu. Seringkali aku lihat kalau ngelangkah itu harusnya habis mukul itu kan kayak kepiting ya, lari stepnya itu kayak gitu, agak serong gitu, kakinya gantian buka tutup, tapi banyak teman-teman yang habis mukul diem, ini salah besar nih. Jadi habis mukul diem, terus yang kedua habis mukul dia lari atau jalan, jadi melangkahnya kayak orang jalan, kiri kanan, padahal harusnya kan kanan gitu. Terus itu juga footwork termasuk kayak split step untuk buka posisi stance atau kuda-kuda. Lalu yang ketiga yang nggak kalah penting, kalian harus tahu posisi siapmu itu di mana. Habis mukul, terus kalian harus maju kemana, atau harus geser ke kanan atau ke kiri, di mana. Yang aku sering amati Erik di video ini, kalau aku ngambil bola, misalkan aku yang ngambil ke belakang, dia itu nggak buruan kayak menempati posisi yang strategis itu. Ada kesempatan untuk maju misalkan, karena aku udah langsung mau nyemes keras, itu kan harusnya udah bisa baca ya, bola kayak gini, oh kayaknya mau disemes, jadi harus maju. Tapi Erik ragu-ragu dengan harapan kalau misalkan sama lawan di lob atau dibanting ke sisi satunya, dia mau ngambil juga, padahal itu kan tugasnya pemain yang belakang ya, misalkan yang belakang nyemes itu harus jaga muter-muter kiri kanannya di belakang, tapi sama Erik mau di cover terus, jadi nggak bisa kalau kayak gitu, nanti rusak pertahanannya karena lapangannya banyak bolong. Ya intinya kalau kalian main double tuh usahakan lapangan ini tercover dengan baik. Kalau kamu lihat temenmu berada di kiri, itu kamu harus jaga di kanan. Jadi forget about the rules. Itu aturan-aturan itu udah lupakan aja. Kalau ngangkat tuh harus kiri kanan, atau kalau nurin bola harus depan belakang, itu aturannya lupakan aja. Kalian tinggal ganti sama kemungkinan lawan tuh ngasih kemana. Nanti kalian bakal lebih siap. Ini bukan main tebak-tebakan ya, yang nebak banyak benernya itu terus yang menang, tapi kita bisa baca misalkan satu posisi di sana yang kita kasih buat lawan, itu lawan kemungkinannya bisa melakukan apa. Ini tiap lawan juga beda ya. Ada yang bisa ngasih cross net, nggak mati. Ada yang cuman bisa ngelob aja, ada yang cuman bisa ngenet lurus. Nah itu kalian amati kayak gitu, dan kalian jaga. Oh biasanya sama lawan yang ini itu dikasih lurus, tapi ada kemungkinan lain bisa dikasih silang. Itu aku harus jaga di mana. Kalau aku jaga di sini nggak bisa cover semua, partnerku kira-kira bisa cover nggak yang bola kemungkinan itu. Oke, jadi gitu aja sih menurutku 4 tipe pemain badminton ya. Dilihat dari segi skill dan keseriusan kita bermain. Terus bagaimana kita mau belajar skillnya biar lebih mahir lagi, itu tadi udah aku sebutin. Yang pertama kita belajar teknik gripping ya, jadi megang raket itu ada tekniknya. Terus kedua belajar footwork, kalau memang otodidak banget itu belajarlah footwork karena itu penting banget. Terus yang ketiga, kalian harus tahu nempati posisi yang mana-mana itu harus ini
harus lebih ngeh. Jadi habis mukul nggak boleh diam aja nunggu bola berikutnya. Habis mukul langsung udah punya gambaran habis mukul ini aku harus kemana. Yang penting lapangan kita itu harus dijaga sama kita berdua. Jadi nggak boleh satu orang lebih dominan. Kalau kerjasamanya bener ya. Tapi kalau mainnya gendongan kadang-kadang kalau yang atlet bisa cover sekitar 80% lapangan ya gak apa-apa. Tapi kalau kita skillnya sama-sama imbang, biasanya kalau nggak kerjasama pasti banyak bolongnya. Ya apa mau dikata, memang skill itu penting. Tapi kalau kalian itu di posisi yang salah, terus timingnya juga salah, teknik kakinya juga salah, teknik berdirinya salah, itu walaupun tanganmu itu kuat, tanganmu itu luas, mau ngarahin bola itu enak, tapi tetap aja banyak bolongnya. Kalau aku lihat ya Dito ini tangannya itu enak, ngeblok terus naruh bolanya itu juga enak. Cuman dia kendalanya di footwork. Kalau mau belajar footwork lebih bagus lagi, pasti nanti lebih banyak kemajuan. Satu lagi sehubungan dengan naruh bola ya, kalau kita itu naruhnya nggak bener, udah tahu lawannya hebat tapi dikasih bola terus, atau cuman sekedar balikin bola karena kita takut bolanya out, dibalikin ke tengah-tengah terus. Nah itu bikin kita cepet kalah. Oke guys, jadi gitu aja sih tips dari aku gak mau jadi orang yang jargoni, isai ngajari tapi gak iso ngelakoni. Aku juga masih belajar, selama ini aku cuma ngamati dari video-video yang ada. Kalau bisa lebih bagus ya kenapa enggak gitu. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Tapi nek mau drop shot enak. Ini